وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah di dalam memahami khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Dan kita sudah masuk ke kaidah yang ke-6. Saya ringkaskan kaidah yang pertama, khilaf atau perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam beragama. Yang ketiga, persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kaidah yang keempat, perbedaan dalam perkara khilafiyah, yaitu perkara yang dibolehkan untuk berbeda, adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umatnya. Kemudian yang kelima, perbedaan pendapat yang dibolehkan ini bukan termasuk perbedaan yang dilarang dalam Al-Quran. Kaidah yang kelima ini kita telah sebutkan bahwa Allah memang melarang kita untuk bercerai-berai dan berbeda pendapat. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kalian jangan menjadi orang-orang yang saling bercerai-berai dan saling berselisih. Maka telah kita sebutkan ucapan Imam Al-Jassas bahwa larangan berselisih dalam ayat ini adalah berselisih dalam agama Islam atau berselisih dalam usul agama. Dalam masalah-masalah yang sudah disepakati oleh para ulama, maka tidak boleh berselisih dalam masalah itu. Tetapi kalau perselisihan dalam masalah-masalah yang khilaf, yaitu ulama itu sudah berbeda pendapat dalam masalah itu, maka perbedaan ulama tidak masuk dalam ayat itu. Sehingga perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama itu tidak masuk dalam perbedaan yang didalang dalam Al-Quran ini. Sekarang kita akan masuk kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-6, walaupun perbedaan merupakan keluasan dan rahmat bagi umat ini, bukan berarti setiap orang boleh mengambil pendapat seorang ulama dengan hawa nafsu dan selera, atau mengambil sebuah pendapat padahal dia mengetahui bahwa itu adalah pendapat yang keliru dan kebenaran terletak pada pendapat yang lain. Kaidah yang ke-6 ini kita maksudkan, telah kita jelaskan panjang lebar bahwa khilaf yang terjadi di antara para ulama itu merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umat Islam ini, sehingga pintu untuk ijtihadiyah itu terbuka. Kenapa? Karena khilaf itu rahmat, tapi rahmatnya itu dilihat dari terbukanya pintu ijtihadiyah sehingga menjadi rahmat. Tetapi ketika khilaf itu merupakan keluasan dan rahmat, bukan berarti setiap kita itu boleh memilih pendapat sesuai dengan selera kita. Pendapat ulama bukan seperti makanan prasmanan yang kita boleh mencicipi dan kita boleh memilih sesuai dengan selera. Maka bukan berarti setiap orang itu boleh mengambil pendapat siapa saja sesuai dengan hawa nafsu dan selera dia. Maka memilih pendapat itu bukan karena seleranya. Demikian juga tidak boleh mengambil sebuah pendapat padahal sudah jelas hadis sahih menentang pendapat itu. Orang sudah membaca hadis sahih, hadisnya sahih, jelas sekali hadisnya itu. Kemudian ada ulama yang berfatwa beda. Kemudian orang itu lebih memilih fatwa ulama daripada hadisnya Rasulullah SAW, maka tidak dibolehkan juga seperti ini. Demikian juga tidak boleh mengambil pendapat yang dia sudah tahu bahwasanya kekuatan pendapat yang kuat, pendapat yang benar itu ada pada pendapat yang lain. Sehingga maksudnya di sini itu, ketika kita katakan khilaf itu keluasan dan rahmat,
bukan berarti setiap orang itu mengambil pendapat seorang ulama sesuai dengan selera dia. Maka yang dimaksud dengan keluasan dan rahmat itu keluasan untuk berijtihad. Pintu untuk ijtihad itu terbuka lebar. Bukan berarti setiap orang itu bebas memilih pendapat apa saja sesuai dengan selera kita. Ini kita maksudkan bukan seperti itu. Berkata Imam Ismail Al-Qadhi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sesungguhnya keluasan di dalam perbedaan para sahabat adalah keluasan di dalam menggunakan pendapat dalam ijtihadiyah. Yaitu maksudnya kalau kita katakan bahwasanya khilaf yang terjadi di antara ulama itu merupakan keluasan agama Islam ini. Maksudnya keluasan itu apa? Keluasan itu maksudnya terbukanya pintu untuk menggunakan pendapat sesuai dengan yang dikuatkan ijtihad masing-masing. Sehingga sahabat itu mereka ketika khilafnya mereka itu rahmat. Khilafnya mereka itu keluasan yang Allah berikan kepada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya keluasan di dalam menggunakan pendapat dalam ijtihad sesuai dengan pendapat yang paling kuat yang dia yakini. Tetapi jika keluasan yang dimaksudkan adalah kebebasan seseorang untuk mengikuti pendapat yang salah dari seorang sahabat, padahal dia mengetahui bahwa kebenaran tidak bersama pendapat tersebut, maka seperti ini tidak dibolehkan. Jadi keluasan itu bukan berarti apa? Bebas sebebas-bebasnya. Orang boleh mengambil pendapat apa saja sesuai dengan selera dia, bukan. Akan tetapi perbedaan pendapat di kalangan sahabat menunjukkan bahwa mereka berijtihad, kemudian mereka berselisih. Yaitu para ulama itu, sahabat itu, mereka itu ketika ada masalah, terjadi masalah yang nggak ada zaman Rasulullah SAW, kecuali kalau sudah ada zaman Rasulullah, maka mereka akan mencari dalil. Sudah datang dalil samina wa ta'na. Tetapi masalah-masalah yang baru yang zaman Rasulullah nggak pernah ada, zaman Rasulullah nggak pernah ada. Akhirnya para sahabat mereka berijtihad. Ketika mereka berijtihad, karena intelektual manusia, ilmu manusia itu beda-beda, akhirnya pendapat mereka pun beda-beda. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, maka itu rahmat. Bukan berarti rahmatnya itu apa? Kita bebas memilih pendapat sahabat mana saja yang sesuai dengan selera kita, bukan. Tetapi maksudnya rahmat di sini, keluasan di sini itu mereka menggunakan ijtihadiyah mereka. Sahabat itu menggunakan kemampuan ilmu mereka untuk mempelajari dalil dalam memutuskan sebuah hukum. Ketika mereka itu ijtihad, akhirnya apa? Terjadilah perselisihan di antara mereka. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in jilid ketiga halaman 295, beliau mengatakan, dan orang yang mempunyai pengalaman tentang syariat dan kenyataan, pasti dia akan mengetahui bahwa orang mulia yang memiliki pengaruh dan perjuangan dalam Islam, yaitu seorang tokoh besar, seorang ulama besar yang memiliki banyak pengikut, memiliki jasa besar dalam perjuangan Islam, dan dia juga memiliki jasa di dalam menegakkan Islam dan memiliki wibawa di hadapan kaum muslimin, orang seperti ini pasti akan terjatuh dalam kesalahan dan kelupaan. Yaitu apa? Sehebat-hebatnya ulama, sehebat apapun dia, pasti dia itu akan terjadi kesalahan. Karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Maka orang seperti ini memiliki udzur. Orang seperti ini memiliki udzur. Seorang ulama yang dia itu salah, maka kita katakan ulama itu memiliki udzur terhadap kesalahan dia. Bahkan ia akan diberikan pahala karena ijtihadnya. Orang ini tidak boleh diikuti dalam kesalahan dia. Begitu juga tidak boleh kita cela dan robohkan wibawanya karena kesalahan dia. Demikian juga kita hancurkan kepemimpinannya, kedudukannya di hati kaum muslimin disebabkan kesalahan kecil yang terjadi. Jadi maksudnya di sini kita menyikapi masalah seorang ulama itu. Seorang ulama sehebat-hebatnya ilmu dia, selama dia itu manusia, pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan sebuah kaidah, kullu bani Adam khata', setiap anak manusia itu pasti keliru, siapapun dia. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang keliru adalah orang yang segera bertaubat. Sehingga sehebat-hebat orang tingkatan ilmu dia, pasti dia itu akan jatuh dalam kesalahan. Nah sekarang bagaimana kita itu menyikapi kesalahan ulama? Kesalahan ulama itu bagaimana?
Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah taala itu beliau memberikan beberapa kaidah kita menyikapi kesalahan seorang ulama dalam fatwa mereka, dalam mazhab mereka. Yang pertama yang harus kita yakini itu, yang pertama bahwa kesalahan itu pasti akan terjadi. Sehingga kalau kita itu mewajibkan seorang ulama nggak punya salah, mustahil. Ini yang perlu kita yakini pertama. Jika kita mendapatkan fatwa atau mazhabnya seorang ulama, contohnya mazhab Syafi'i misalkan, antum baca mazhabnya Syafi'i, mendapatkan sebuah masalah, ini apa ini mazhab Syafi'i seperti ini? Kan beda dengan dalilnya kan kayak gini kan itu. Jelas hadisnya seperti ini. Maka ketika kita mendapatkan pendapat atau mazhab seorang ulama kok bertabrakan dengan dalil yang sahih, maka kita perlu memiliki kaidah. Ada beberapa yang perlu kita fahami. Yang pertama, kita perlu fahami apa? Bahwasanya kesalahan itu kodrat manusia. Sehingga kalau kita itu mengharapkan seorang ulama sekelas Imam Syafi'i itu harus nggak punya salah itu, maka nggak ada seorang ulama pun di dunia ini. Kenapa? Karena sahabat saja mereka terluputkan ilmu itu, apalagi di bawahnya sahabat. Apalagi di bawahnya sahabat. Sehingga yang pertama kita yakini apa? Bahwasanya kesalahan itu kodrat manusia. Dan harus ada seorang ulama itu harus punya salah. Kalau nggak punya salah malah nggak mungkin gitu. Nggak mungkin ada seorang yang nggak punya salah. Ini yang perlu kita pahami. Maka apa? Kita tidak boleh menuntut seorang ulama itu harus maksum. Kalau ada kesalahan, berarti dia bukan seorang ulama ini. Kalau kita mengharapkan seorang ulama yang nggak punya kekeliruan, itu hanya Rasulullah SAW. Nggak ada seorang ulama yang seperti itu. Sehingga perlu kita yakini pertama itu apa? Jika ada seorang ulama yang jatuh dalam kesalahan, kita katakan karena memang karakter mereka, kodratnya sebagai manusia. Ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, jika mereka salah, antum pun kesalahannya lebih banyak itu. Kita misalkan menilai fatwa seorang ulama, ini fatwa apa nih? Antum melihat seorang ustadz ngomong beda dengan dalil, ini apa ini pendapat seorang ustadz kayak gini itu? Ini mazhab apa ini kok berbeda seperti ini? Maka yang pertama kita pahami, ulama itu juga manusia, ustadz juga manusia, sehingga pasti mereka punya kesalahan. Kalau seandainya sekelas ulama, sekelas sahabat, sekelas ustadz, sekelas masyayikh, mereka pun punya salah, apalagi Anda. Jika seandainya Anda mengharapkan seorang ulama yang gak punya salah, gak mungkin ada di dunia ini. Jika seandainya sekelas mereka pun salahnya itu ada, apalagi Anda yang tidak punya ilmu, salahnya Anda lebih banyak lagi itu. Sehingga apa? Sebelum lisan kita itu mencela seorang ulama yang keliru, Anda itu harus ngaca siapa Anda. Seorang ulama yang punya 1, 2 fatwa yang keliru, maka ucapan Anda yang benar pun bisa dihitung itu. Kenapa? Karena keilmuan mereka lebih daripada kita itu. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua yang harus kita pahami itu bahwasanya seorang ulama yang keliru dalam fatwa mereka, mereka itu punya udzur, mereka itu punya alasan, mereka itu punya alasan. Dan ulama ini perlu kita pahami di sini apa? Tidak mungkin seorang ulama, seorang ustadz, seorang syekh yang kita kenal baik agamanya itu sengaja menyelisih dalil karena hawa nafsu. Datang sebuah hadis jelas sekali, karena beda sama hawa nafsunya akhirnya ditinggalkan hadis itu. Ulama kita bukan pengikor hawa nafsu. Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah mereka bukan pengikor hawa nafsu itu. Mereka semuanya pengen mencari dalil, mereka semuanya pengen mencari kebenaran. Ulama-ulama itu mereka rela mengorbankan dunia mereka untuk Islam, untuk mencari kebenaran. Sehingga apa? Kita perlu pahami yang pertama tadi bahwasanya kesalahan itu karakter kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya ulama itu punya udzur, punya alasan. Mereka punya masalah. Kenapa? Mereka itu kok fatwanya kok beda dengan hadis itu, kenapa itu? Akhirnya apa? Nanti Syekhul Islam mengarang sebuah kitab yang kita kaji di pondok pesantren di Darussalam itu, kita daurahkan, yaitu sebuah kitab bagus sekali namanya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Tahan lisan dari mencela seorang ulama. Itu ininya seperti itu. Raf'ul Malam, mengangkat celaan an A'immatil A'lam terhadap seorang ulama yang mulia. Yaitu maksudnya apa? Kalau kita melihat fatwa seorang ulama, mazhab seorang imam, mereka kok keliru berbeda dengan hadis, maka kita tahan lisan kita. Kenapa? Karena mereka itu punya alasan. Seorang ulama ketika berhukum, menetapkan sebuah hukum, pasti mereka itu punya hujah.
Tapi terkadang apa? Hujahnya itu nggak seperti hujah kita. Kita melihat sebuah hadis sahih, ulama melihatnya bukan hanya itu, mereka melihat kepada yang lain. Sehingga apa? Terkadang fatwanya itu mengambil pendapat yang lain. Kenapa? Karena mereka punya hujah yang lain daripada yang ini. Ya, dan ini banyak sekali kalau kita pahami, itu banyak sekali itu. Contohnya saya contohkan misalkan minum dengan berdiri. Ini saya membicarakan masalah teori. Saya tidak bicarakan masalah prakteknya. Masalah ilmiah, jadi masalah yang kita bicarakan itu ilmu. Kita bicara masalah ilmu, beda dengan praktek. Banyak di antara kita itu apa? Masalah-masalah ilmu itu digunakan untuk meremehkan masalah amal. Ini jadi masalah itu. Kita mau berbicara masalah ilmunya, bukan masalah prakteknya. Kalau prakteknya setiap itu perintah Rasulullah, mau wajib maupun sunnah, harus kita jalankan. Bukan berarti apa? Oh, ini karena hukumnya sunnah, ya berarti saya tinggalkan. Sunnah bukan untuk ditinggalkan. Ulama ketika membicarakan masalah ini wajib, ini sunnah, itu masalah ilmunya. Prakteknya mereka tetap menjalankan. Saya contohkan misalkan beberapa masalah, tapi ketika saya membicarakan masalah ini, jangan dijadikan alasan untuk meninggalkan sunnah. Tetap namanya sunnah itu sunnah itu, mau hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah itu. Sunnah itu yang datang dari Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Apa yang datang dari Rasulullah ambil. Kita sebagai seorang ahlu sunnah itu, kita itu berjuang mengikuti Rasulullah SAW. Mau hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah, hukum itu cuma teori. Ya, paham ya? Kenapa? Karena Rasulullah itu nggak pernah menjelaskan hukum. Rasulullah itu hanya mengamalkan sholat. Rasulullah sholat, tampakkan kepada para sahabat mengikuti. Para sahabat pun nggak pernah bertanya, ya Rasulullah, takbiratul ihram itu hukumnya wajib atau sunnah ini? Baca ini hukumnya wajib atau sunnah? Kenapa? Zaman sahabat nggak ada seperti itu. Yang mereka pikirkan sama sahabat itu amal. Mereka nggak peduli ini sunnah atau ini wajib, nggak peduli. Yang penting apa? Datang dari Rasulullah SAW. Saya sebutkan beberapa masalah di sini, bukan berarti kita meremehkan dalam masalah prakteknya. Contohnya misalkan, saya contohkan misalkan, kita harus tahu, maksudnya tahu, kita itu memberikan udzur kepada ulama itu. Jika ada seorang ulama misalkan mengatakan minum dengan berdiri itu boleh, minum dengan berdiri itu boleh. Nah, sekarang kita mendapatkan fatwa seperti ini. Kok ada ulama mengatakan boleh minum dengan berdiri? Oh, berarti menyimpang ini ulama ini, sesat ini. Kenapa? Karena menyelisih hadis yang sudah jelas sekali hadisnya itu. Yaitu apa? Banyak sekali hadis di mana Rasulullah SAW itu melarang minum dengan berdiri. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang minum dengan berdiri, muntahkan minuman itu. Keras sekali Rasulullah SAW itu. Ketika kita mendapatkan hadis ini, kemudian ada ulama yang mengatakan boleh. Berarti ini ulama ini menyimpang, ini sesat ini gitu. Kenapa? Karena hadisnya jelas, hadisnya seperti ini itu. Maka yang perlu kita pahami apa? Pertama, kalau kita mendapatkan fatwa ulama kok berbeda dengan hadis itu, kita itu yang pertama kali itu harus memberikan udzur, memberikan alasan, memberikan banyak kemungkinan. Oh mungkin ini, oh mungkin ini, oh mungkin ini. Jika ada seorang muslim berbuat keliru di hadapan kita, ada asar itu mengatakan berikan 70 alasan, 70 udzur. Jangan langsung kita sikat gara-gara zahirnya itu menyimpang itu, jangan. Kenapa? Ketika kita tanya misalkan, kenapa kok Anda itu pendapatnya boleh minum dengan berdiri? Dia punya hujah. Bukan berarti nggak tahu hadis itu, tahu hadis itu. Hadis yang antum dapatkan, ulama juga sudah dapat juga itu. Tetapi ulama punya alasan yang antum nggak tahu. Ulama itu punya alasan. Kenapa mereka itu mengatakan boleh? Karena walaupun apa, tetap sunnahnya itu minum dengan duduk, sunnah. Tetapi kalau orang minum dengan berdiri, itu hukumnya boleh, tetapi tidak disunnahkan, sunnahnya duduk. Kenapa seperti itu? Karena mereka mengatakan memang Rasulullah SAW itu secara lisan beliau melarang. Secara lisan beliau itu beliau melarang, tetapi perbuatan Rasulullah sendiri itu minum dengan berdiri pernah. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah minum dengan berdiri di akhir-akhir hayatnya beliau di Hajatul Wada, disaksikan oleh para sahabat ketika haji. Rasulullah ketika haji Hajatul Wada, Rasulullah kepanasan, kemudian Ali bin Abi Thalib itu mengambilkan air Zam-Zam. Di hadapan para sahabat, Rasulullah itu minum dengan berdiri. Sekarang kita lihat di sini itu, kita mendapatkan hadis banyak sekali dari sabdanya Rasulullah minum dengan berdiri itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan hadis yang lain juga bahwasanya Rasulullah SAW itu mengamalkan minum dengan berdiri. Ulama melihat dua dalil ini.
Akhirnya apa? Mereka meneliti satu persatu ini, bagaimana dalilnya itu. Terus bagaimana kalau seandainya kok kontradiksi kayak gini, ucapan Rasulullah beda sama perbuatan Rasulullah itu. Maka nanti ulama punya metode cara menyikapinya. Yang terbaik itu dengan cara dijamak, dikumpulkan dalilnya itu. Berarti nggak boleh itu kayak gini, yang boleh itu kayak gini. Cara menjamaknya pun ulama nanti berbeda-beda. Ada juga ulama yang kalau tidak bisa dijamak, maka nanti ditarjih. Apa itu tarjih itu? Tarjih itu mengambil yang satu hadis, yang lain dibuang. Nah, yang tarjih pun juga beda juga caranya itu. Kenapa ditarjih? Caranya ada namanya nasih dan mansuh. Dilihat dari nasih mansuhnya. Itu cara mentarjih itu. Jadi apa? Enggak sembarangan ulama ketika memunculkan pendapat. Dan itu antum perlu pahami itu. Ulama ketika mereka berpendapat, mereka itu sudah mengarungi samudra dalil dulu itu. Bukan hanya satu dalil mereka itu mendapatkan, mungkin puluhan, ratusan dalil yang mereka lihat itu. Sehingga apa? Baru dimunculkan sebuah hukum. Kita dapatkan misalkan dalam masalah ini, minum dengan berdiri. Bagaimana hukumnya? Kita mendapatkan dua dalil yang kontradiksi. Yang pertama Rasulullah melarang, yang kedua Rasulullah mengamalkan sendiri. Bagaimana cara menggabungkan? Maka ada ulama yang mengatakan, kalau minum air zam-zam boleh, khusus air zam-zam. Tetapi kalau air biasa nggak boleh. Jadi apa? Berarti apa? Ini digabungkan. Berarti ini yang dilarang itu minuman selain air zam-zam. Rasulullah berdiri itu khusus air zam-zam saja itu. Tapi pengkhususan ini juga butuh dalil juga. Ada juga ulama yang mengatakan kalau ada larangan, ada juga Rasulullah yang mengamalkan berbeda. Berarti apa? Larangan itu nggak menunjukkan keharaman, tapi menunjukkan makruhnya. Berarti apa kita katakan? Yang terbaik itu minumnya itu duduk. Walaupun minum berdiri dilarang, maksudnya itu tidak diharamkan, tetapi yang terbaik ditinggalkan. Cara menggabungkan seperti itu. Ini cara namanya dinamakan dengan jamak. Sekarang ada ulama yang tidak seperti itu. Enggak, ini nggak bisa dijamak. Terus bagaimana? Ini caranya ditarjih. Ini paham ini cara ulama itu istimbat, nggak main-main mereka itu. Namanya tarjih. Tarjih itu apa? Mengambil pendapatnya lebih kuat, yang kemudian membuang yang lain. Tarjihnya nanti mereka beda-beda. Ada yang tarjihnya itu melihatnya kepada nasih dan mansuhnya. Yaitu apa? Ada dalil yang dihapus dengan dalil yang baru. Kalau nasih dan mansuh berarti harus melihat tanggalnya. Mananya lebih awal, mananya lebih akhir. Kalau kita lihat di sini jelas yang lebih akhir itu minumnya Rasulullah berdiri. Kenapa? Karena itu ketika hajatul wada. Setelah itu sudah nggak ada hukum lagi. Maka sebagian ulama mengatakan berarti apa? Minumnya Rasulullah dengan berdiri sebagai penghapus hukum-hukum sebelumnya. Maka hadis-hadis yang mengatakan celaan bagi orang yang minum berdiri, semuanya dihapus dengan minumnya Rasulullah dengan berdiri itu. Akhirnya apa? Berarti sudah nggak dilarang lagi. Ini kata ulama sebagian seperti ini. Sebagian ulama lagi mengatakan, ya, kalau kita tabrakan antara sabdanya Rasulullah dengan perbuatan Rasulullah, maka bagi kita sebagai umatnya itu lebih kuat sabda daripada perbuatan. Ini juga ada kaidah usul juga seperti itu. Jika ada sabda beda dengan perbuatan, Rasulullah mengatakan A, tapi Rasulullah perbuatannya berbeda itu, maka sebagian ulama mengatakan apa? Lebih kuat sabda daripada perbuatan. Contohnya misalkan, saya contohkan, Rasulullah itu memerintahkan kita untuk mengamalkan sunnah duha, sholat sunnah duha. Tapi Rasulullah sendiri tidak pernah mengamalkan. Bahkan ada seorang sahabat yang mengingkari, yang menafikan Rasulullah itu nggak pernah sholat duha. Tapi Rasulullah memerintahkan. Pertanyaan, lebih kuat mana ini antara ucapan beliau dengan perbuatan beliau? Lebih kuat ucapan beliau bagi kita sebagai umatnya. Akhirnya apa? Ada sebagian ulama yang lebih mengambil dalil-dalil sabdanya Rasulullah yang melarang minum dengan berdiri, meninggalkan yang ini. Sehingga apa? Minumnya Rasulullah dengan berdiri dihapus. Maksudnya dihapus apa? Tidak diamalkan. Kenapa? Karena itu perbuatan. Bagi kita sebagai umat beliau itu yang dibutuhkan itu sabda, ucapan Rasulullah, bukan perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sabdanya Rasulullah tingkatannya lebih tinggi daripada perbuatan beliau. Kita tergambar, paham ya? Akhirnya apa? Muncullah khilaf di antara para ulama itu. Tapi yang perlu kita pahami apa? Jika ada seorang ulama, mereka itu kok pendapatnya berbeda dengan hadis yang kita baca itu, maka kita itu harus memberikan udzur kepada mereka. Kenapa? Mereka itu melihat kepada sisi yang banyak sekali mereka itu. Nggak main-main mereka itu. Contohnya misalkan saya contohkan misalkan Imam Nawawi. Masalah yang kedua saya contohkan misalkan Imam Nawawi. Beliau mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika membahas bab masalah isbal. Apa pendapat beliau? Beliau mengatakan isbal itu diharamkan ketika sombong. Ketika tidak sombong maka tidak diharamkan.
Antum ketika baca hadis ini, ucapan beliau ini mendapatkan sebuah hadis. Kan Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Kain apa saja yang di bawah mata kaki maka neraka jahanam. Wah, berarti menyimpang Imam Nawawi itu. Hadis yang antum bawakan itu juga disebutkan sama Imam Nawawi. Bukan berarti Imam Nawawi itu nggak tahu hadis itu. Imam Nawawi tahu hadis itu. Tetapi apa? Imam Nawawi juga melihat hadis yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, jadi ada hadis, dua hadis masalah isbal itu. Yang pertama hadis yang mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Kain di bawah mata kaki apa saja neraka jahanam. Yang kedua Rasulullah SAW mengatakan man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Allah tidak akan bicara sama dia dan akan disediakan azab yang pedih. Ada dua hadis ini. Yang pertama mutlak, kain yang di bawah mata kaki apa saja mau sombong maupun tidak itu neraka jahanam. Yang kedua ada hadis yang muqayyad. Muqayyad itu dikaitkan dengan sombong. Akhirnya apa? Apakah bisa dibawa yang mutlak kepada muqayyad? Ini nanti masuk pembahasan usul fikih. Maksudnya di sini, ketika kita mendapatkan fatwa seorang ulama seperti ini, lah kok hadis yang saya dapatkan seperti ini, maka ulama sudah mendapatkan dalil antum. Ini yang perlu antum pahami. Kemudian yang kedua, ulama juga memiliki dalil yang lain yang antum nggak tahu. Berarti apa cara kita itu? Maka kita itu tidak ada cara kecuali apa? Kita itu memberikan udzur kepada mereka. Nah, berarti kita berikan udzur bahwa mesti ulama itu punya hujah. Ulama itu punya hujah, walaupun apa? Hujahnya itu mungkin saya nggak tahu hujahnya mereka itu. Maka hati-hati mencela ulama, apalagi sampai mengatakan apa? Nggak punya hujah ulama itu, nggak punya dalil itu. Dalilnya apa maksudnya itu? Apakah dalil itu hanya yang Anda dapatkan? Banyak dalil yang Anda nggak dapatkan itu. Antum belum baca Sahih Bukhari lengkap, Sahih Muslim belum dihafal, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Imam Hakim, Musnad Imam Ahmad, antum belum dapat, antum belum baca gitu. Sedangkan ulama itu mereka sudah menghafal. Hafalan mereka dalam hati mereka itu ribuan hadis mereka itu. Sehingga apa? Ketika ulama berfatwa A, bukan berarti mereka itu nggak punya dalil. Mereka punya dalil, tapi antum nggak nyanda ilmu antum itu sampai ke sana itu. Sehingga apa? Ketika antum mendapatkan fatwa ulama kok beda sama hadis yang saya baca, maka antum memberikan udzur kepada mereka. Udzurnya apa? Pasti mereka itu punya hujah. Pasti mereka itu punya hujah. Ini yang kedua, yang harus kita amalkan yang kedua. Yang ketiga itu perlu antum fahami bahwasanya apa? Seorang ulama yang ijtihad jika keliru, memang keliru, misalkan saya katakan memang fatwanya keliru ini. Kalau seandainya mereka keliru, mereka itu mendapatkan satu pahala. Dan dosanya mereka sudah dicabut sama Allah Ta'ala. Berarti apa? Ulama mujtahid yang sudah sekuat tenaga mencari dalil, rupanya fatwanya keliru wis kita katakan keliru, benar-benar keliru itu, maka mereka saja nggak berdosa. Mereka saja nggak berdosa. Ketika mereka saja di hadapan Allah nggak berdosa, bahkan punya satu pahala. Kenapa lisan kita nggak bisa menahan diri gitu? Kenapa kita nggak bisa menahan diri itu? Sampai akhirnya apa? Kita caci maki mereka itu. Wong Allah saja nggak mencela mereka. Bahkan Allah memberikan pahala kepada mereka, Allah mencabut dosanya bagi mereka itu. Idza ijtahadal hakim, siapa saja seorang hakim yang berijtihad dan ijtihadnya benar mendapatkan dua pahala. Tetapi kalau seorang ulama yang berijtihad ijtihadnya keliru mendapatkan satu pahala dan dosanya diangkat. Mereka saja nggak berdosa, bahkan mereka mendapatkan satu pahala. Kenapa lisan kita pun mencela mereka gitu? Sehingga yang ketiga yang perlu kita pahami apa? Mereka saja nggak berdosa di hadapan Allah Ta'ala jika memang keliru. Jika memang keliru. Kemudian yang keempat yang harus kita pahami, yang keempat itu tetap kesalahan mereka tidak boleh kita ikuti. Bukan berarti apa? Oh ini kan seorang ulama, kita kan kayak naik mobil, kita naik bis itu, kita ikut sopir saja wis itu. Enggak, ini dalilnya seperti ini, sopir saja wis, ikut sopir itu. Seperti ini juga nggak dibolehkan. Fanatik buta kepada seorang ulama, kita tidak mau lihat dalil yang lainnya. Yang penting ulama sudah ngomong ayo awin. Ini juga tidak dibolehkan. Terus bagaimana sikap kita? Kita mengikuti dalil yang sampai kepada kita, walaupun harus kita tinggalkan pendapat ulama itu. Jadi apa? Yang keempat seperti ini. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami itu, jangan kita jadikan kesalahan ulama sebagai ajang untuk merobohkan wibawa mereka. Seorang ulama yang keliru tetap ulama. Seorang ulama yang mereka itu fatwanya itu keliru, berbeda dengan hadis, tetap mereka ulama. Jangan sampai kita jadikan kesalahan mereka sebagai ajang untuk mencela. Oh ini berarti bukan ulama ini, oh, ini bukan ustadz ini.
Ya kan? Bukan. Kenapa? Karena setingkat ulama itu punya kesalahan. Maka jangan kita jadikan kesalahan mereka itu sebagai ajang untuk mencela mereka, merobohkan wibawa mereka. Demikian juga untuk apalagi untuk mengeluarkan mereka dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bahaya lagi ini. Kenapa? Karena nggak semudah itu. Tidak semudah itu. Ulama itu ketika mereka berpendapat itu panjang sekali perjalanan mereka. Nggak semudah apa yang kita bayangkan. Kita dulu ketika belajar di Yaman itu, untuk mendapatkan sebuah hadis saja itu, ini hadis ini sahih atau tidak, ini hadis ini sahih atau tidak, itu perjalanan mendapatkan hukum hadis ini sahih atau tidak, itu terkadang 1 bulan kita itu. Dan guru kita itu Syekh Abdul Hasan itu punya timnya banyak sekali beliau itu. Di perpustakaan itu, kita kalau di perpustakaan di Marib itu besar sekali perpustakaan itu, masya Allah besarnya luar biasa, dan kita banyak sekali itu. Dan beliau punya timnya itu merupakan ulama-ulama murid-murid seniornya Syekh Mukbil, dan mereka pakar-pakar hadis mereka itu. Terkadang kalau membaca sebuah hadis, misalkan hadis yang dibawakan di Fathul Bari, beliau punya tahqiq terhadap kitab Fathul Bari, guru kita itu, tapi sayang kitabnya belum dicetak karena terlalu tebal bukunya itu. Tahqiqnya, tahqiq itu apa? Setiap hadis yang dibawakan sama Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari akan dijelaskan derajat sahih atau tidaknya itu. Itu namanya ditahqiq. Terkadang mendapatkan satu hadis, untuk meneliti hadis ini butuh 1 bulan, dan timnya bukan 1 orang, puluhan orang timnya itu, orang ulama semua itu, untuk mencari, jadi untuk mengatakan ini hadis sahih atau tidak. Maka ulama itu apa? Mengumpulkan semua jalan dulu. Hadis ini punya jalan berapa? Dikeluarkan sama siapa saja? Imam Tirmidzi mengeluarkan nomor berapa? Ibnu Majah nomor berapa? Ini berapa? Semua jalan dikeluarkan semuanya itu. Ketika sudah dikeluarkan semua jalannya itu, setelah itu baru diteliti satu persatu rawinya. Rawinya ini sahih atau tidak? Sahih atau tidak? Sahih atau tidak? Setelah mendapatkan baru digabung-gabungkan itu, sehingga gak mudah, panjang sekali perjalanan itu. Sampai Syekh Abdul Hasan itu ketika mendapatkan sebuah masalah itu, masalah sampai beliau dikeluarkan sendiri, tahqiqnya beliau itu keluarkan sebuah kitab namanya Al-Mut'ah fi ta'yini waqti ijabatid doa fi yaumil jum'ah. Jadi tentang hadis masalah doa yang mustajab di hari Jumat. Itu beliau keluarkan semua riwayatnya, kemudian diteliti semuanya, kemudian dicari hadisnya sahih atau tidak, kemudian yang terbaik itu yang mana itu. Kenapa? Beliau kumpulkan itu. Setelah itu apa? Setelah saya kumpulkan riwayat masalah ini, saya mendapatkan waktu hari Jumat itu ada 6 waktu. Ini kata beliau, ada 6 pendapat. Ada 6 pendapat. Dan kalau beliau setelah saya pilih-pilih semua pendapat mereka, dalil mereka itu, saya mendapatkan hadis yang paling kuat itu cuma 2. Hadis yang paling kuat itu 2. Yang pertama, waktu yang mustajab itu ketika azan sholat Jumat sampai salamnya imam. Ini kata beliau itu. Tapi ketika azan, kan kita nanti ada khutbah Jumat itu. Ketika khutbah Jumat, setelah khutbah kan sholat itu. Terus kapan waktunya berdoa itu? Maka beliau mengatakan, jadi kalau ini waktunya sempit sekali itu, antara azan sampai selesainya imam. Sampai imam itu sholat Jumat itu selesai salam. Maka waktu yang tersisa, seperti misalkan duduk antara 2 khutbah, ada kesempatan berdoa, maka itu waktu mustajab. Itu kuat sekali itu hadis yang masalah itu. Kemudian kata beliau, dan yang lebih kuat lagi itu sebelum sebelum maghrib. Itu kata beliau, dari semua riwayat yang ada itu, yang paling kuat itu sebelum maghrib, pada sholat asar sampai sebelum maghrib, dan semakin akhir itu semakin kuat. Maksudnya apa? Berarti nggak main-main mereka itu, sampai 1 bulan loh mendapatkan riwayat semuanya itu. Dan bukan 1 orang saja itu, banyak sekali ulama yang kumpul itu untuk meliti hadis itu. Maka apa? Nggak mudah orang itu menetapkan sebuah hukum. Ulama ketika mengatakan ini hukumnya seperti ini, mereka perjalanan panjang mereka itu, melihat banyak sisi yang perlu mereka lihat itu. Maka tidak mungkin seorang ulama itu mengatakan ini hukumnya kayak gini karena hawa nafsu dia, nggak mungkin. Apalagi dia seorang ulama yang sangat amanah dalam ilmu mereka itu. Mereka belajar saja mengorbankan waktu mereka, mengorbankan dunia mereka, mengorbankan kerjaan mereka, mengorbankan anak istri mereka itu. Untuk mencari apa? Mencari ilmu. Kok tiba-tiba mereka dapat ilmu, dibuang ilmunya karena hawa nafsu mereka itu. Kalau seandainya mereka ulama itu pengekor hawa nafsu, dari dulu pun mereka nggak mungkin belajar kan gitu. Ngapain belajar kalau mereka tujuannya untuk itu kan itu. Oleh kita apa? Hati-hati kita itu mendapatkan kesalahan ulama, lisan kita dijaga. Sampai coba perhatikan itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ketika menyebutkan khilafnya antara Ali dan Muawiyah, dan khilafnya nggak main-main itu.
Sampai khilafnya mereka itu mengakibatkan apa? Perang berdarah di antara para sahabat. Sampai korban yang meninggal dunia ribuan yang meninggal itu. Cuma ya, dari khilafnya dua orang ini sampai akhirnya apa? Pertumpahan darah. Saking banyaknya korban dalam perang Siffin itu yang meninggal dunia itu, satu kuburan itu jadi untuk memakamkan jenazah itu bikin lubangan besar. Satu kuburan itu isinya 40 orang. Saking banyaknya orang meninggal dunia itu, bayangkan. Gara-gara khilaf. Gara-gara khilaf itu. Khilaf pendapat. Kalau Ali bin Abi Thalib pendapatnya itu apa? Tetapkan dulu imam khalifah setelah Utsman meninggal, dibunuh itu. Siapa khalifahnya? Setelah itu baru dicari siapa pembunuh Utsman, baru dikisos. Pendapatnya Muawiyah enggak. Kita sebagai keluarganya Utsman, kita enggak akan membaiat imam siapa saja sampai kita mengkisos siapa yang membunuh Utsman. Nah, terjadi perbedaan. Kalau Ali mengatakan tetapkan dulu khalifahnya pengganti Utsman, baru setelah kuat kita cari para pembunuh Utsmannya itu. Dikisos setelah itu. Kalau Muawiyah pendapatnya enggak, kita sebagai pihak keluarga tidak akan membaiat siapa saja sampai kita mengkisos pembunuhnya Utsman. Akhirnya apa? Terjadilah khilaf. Ketika terjadi khilaf, maka Ali bin Abi Thalib punya pasukan perang, Muawiyah punya pasukan perang. Setelah itu apa? Terjadi peperangan yang dahsyat namanya perang Siffin. Ketika didudukkan masalahnya sama para ulama, Imam Mukatsir ketika menyebutkan masalah ini beliau mengatakan, dan telah jelas dalam banyak riwayat bahwasanya pendapat Ali itu benar. Pendapat Ali itu benar, sedangkan pendapat Muawiyah itu keliru. Tapi kata Imam Mukatsir, tapi beliau mengatakan, tetapi sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, ini saya katakan ini, sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, dia harus meyakini bahwasanya apa? Muawiyah walaupun keliru fatwanya, tapi dia itu mendapatkan satu pahala. Walaupun apa? Dari kekeliruan fatwa mengakibatkan pertumpahan darah. Apa kata Imam Mukatsir itu? Muawiyah mendapatkan satu pahala dan Muawiyah tidak berdosa. Kemudian beliau mengatakan, penting sekali ucapan beliau itu. Kata beliau itu, kata Imam Mukatsir, dan seorang ahlu sunnah menahan lisan dari membicarakan Muawiyah walaupun mereka keliru. Sehingga apa? Ahlu sunnah tidak mengumbar lisan mereka, oh Muawiyah itu sesat gara-gara mereka pertumpahan darah di antara kaum muslimin, perpecahan dan yang lainnya. Ahlu sunnah tutup mulut. Kenapa? Karena itu, yaitu khilaf itu karena mereka punya hujah masing-masing. Pendapat Ali benar karena mereka punya hujah, Muawiyah juga benar karena mereka punya hujah itu. Tetapi kalau disandingkan dua pendapat ini, jelas Ali lebih benar. Tetapi kita tahan lisan kita dari mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Demikian juga para sahabat yang ikut Muawiyah, kita tahan lisan kita. Kenapa? Karena mereka seorang ulama. Dan mereka ketika berpendapat nggak main-main, mereka itu perjalanan panjang untuk menetapkan sebuah hukum. Jadi maksudnya di sini itu, antum hati-hati ketika mendapatkan seorang ustadz, seorang ulama, mereka berbicara dan seakan-akan ucapan mereka itu kok ini nggak sesuai dengan dalil ini. Dalilnya kan seperti ini tuh. Hati-hati. Antum dudukan dulu itu. Mereka punya hujahnya apa? Banyak sekali hujah yang belum antum dapatkan. Kecuali kalau antum sudah hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, sudah baca kitab Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, itu silahkan. Mengatakan ini tidak ada dalilnya ini, silahkan. Tapi kalau antum bahasa Arab saja nggak tahu kan itu, Al-Quran saja membacanya berudal gratul gitu, hafal Quran itu nggak nambah itu, tapi pindah terus hafalannya itu. Mustalah hadis nggak tahu, usul fikih juga nggak pernah tahu, tiba-tiba mengatakan ini menyimpang, ini beda sama dalil, nggak punya dalil versi siapa kan gitu. Versinya siapa? Antum saja nggak punya apa-apa kan gitu loh. Sehingga apa? Hati-hati, ditahan lisan kita membicarakan tentang fatwa seorang ulama, fatwa seorang ustadz yang mungkin kita anggap itu berbeda sama pendapat kita atau berbeda dengan dalil yang kita miliki. Kemudian yang perlu kita pahami juga di sini, intinya kita pahami penting seorang ulama ketika terjadi kesalahan itu, kesalahan mereka ini, siapa yang mengumpulkan kesalahan mereka, misalkan ini ada ulama salah dalam masalah ini, kita kumpulkan, yang salah lagi kita kumpulkan, yang salah lagi kita kumpulkan, kemudian kita kumpulkan kesalahan mereka dan kita ikuti karena selera kita, itu nanti masuk dalam bab namanya tatabbu rukhsatul ulama. Ini bahaya. Jadi maksudnya itu apa? Antum sebagai orang awam, yang sering saya sebutkan, nanti akan kita bahas itu, yang nanti akan kita bahas tentang derajat manusia. Jadi bagi orang awam itu kan kewajiban antum itu taklid. Mau taklid sama mazhab atau taklid sama ustadz. Dan kebanyakan kita teman-teman salafin itu mereka lebih senang taklid sama ustadz daripada ulama mazhab. Ya kan? Dan itu seringnya seperti itu.
Sehingga apa? Kita sering mencela orang-orang yang bermadzhab. Oh, ini madzhab ini nggak punya dalil itu. Pertanyaan, Anda dalilnya siapa? Dalil Anda apa? Mana ayatnya, mana hadisnya, mana istimbatnya kayak apa? Cara pendalilnya kayak apa itu? Ya Ustadz A ngomong kayak gini. Berarti Anda taklid sama Ustadz. Sehingga apa? Daripada kita taklid sama Ustadz yang belum diakui ilmunya sedunia, mending orang itu taklidnya sama madzhab yang sudah diakui sedunia, kan gitu. Jadi maksudnya apa? Bagi orang awam itu memang nggak bisa dia itu mempelajari dalil, nggak bisa itu. Yang dia bisa itu taklid. Maka taklid kita lihat ini, taklid sama madzhab, yang madzhab itu jelas ulama-ulamanya terakui mereka ilmu-ilmu mereka, atau antum taklidnya sama ustadz. Perhatikan di sini, kalaupun kita itu orang yang taklid, kita itu orang taklid itu jangan taklid kita itu menurut selera. Ini bahaya. Taklid sesuai dengan selera kita. Apa itu selera itu? Ada dua ustadz yang berkhilaf misalkan. Ustadz A ngomong kayak gini, Ustadz B ngomong kayak gini. Aduh, ini susah ini kalau ngomong ikut sama Ustadz A, ini berat sekali fatwanya itu, pendapatnya susah dijalankan itu. Yang enak itu fatwanya, pendapatnya Ustadz B enak itu. Akhirnya apa? Saya ngikuti yang ini sajalah, enak ini. Saya kumpulkan yang enak. Ini masalah ini bahaya. Ini yang dinamakan dengan tatabbu rukhsatul alim, mengikuti fatwa-fatwa yang menyimpang dari para ulama. Ini yang tidak dibolehkan itu. Maka itu apa? Pendapat ulama, pendapat ustadz yang diikuti sama orang-orang awam, orang-orang ahli taklid, itu jangan dijadikan sebagai makanan prasmanan. Makanan prasmanan itu apa? Kan dalam prasmanan itu kita boleh mencicipi siapa saja itu, makan apa saja itu. Cicipi, ini nggak enak ini. Cicipi, enak ini. Akhirnya apa? Orang boleh menilai itu. Menilai dari apanya? Rasanya. Bukan seperti ini. Pendapat ulama itu nggak bisa dijadikan seperti ini itu. Maka kalau Anda itu taklid, Anda itu ngikuti fatwa ulama, ambil fatwa ulama yang memang bagi antum dia itu orang yang terpercaya. Jadi standarnya itu. Jadi gini, ulama itu kayak dalil. Bagi siapa? Bagi orang awam. Bagi orang awam itu dalilnya siapa? Dalilnya ulama. Ulama itu dalilnya itu. Maka mengambil dalilnya, yaitu fatwanya ulama itu harus ulama yang kita yakini dia itu orang-orang yang terpercaya dalam ilmu mereka. Bukan karena apa selera. Ini yang paling enak yang mana? Yang ini itu. Contohnya misalkan ada orang pengen makan anjing. Saya pengen makan anjing gitu, enak kelihatannya anjing, sate anjing, enak ini. Coba saya cari mazhab apa yang membolehkan ini. Cari dapat mazhab. Mazhabnya Imam Malik. Ya kan, mengatakan bahwasanya anjing itu kan enggak najis. Yang dinajiskan cuma ilirnya saja itu. Alhamdulillah ada fatwa ulama yang membolehkan. Alhamdulillah hari ini kita pesta anjing. Kenapa pesta anjing? Imam Malik membolehkan kan gitu. Ada lagi, saya pengen nikah mut'ah ini. Coba cari fatwa ulama yang membolehkan. Alhamdulillah dapat juga fatwa ulama yang membolehkan nikah mut'ah. Alhamdulillah pesta raya kita ini. Yang penting apa? Kita itu bukan orang yang mengikuti hawa nafsu kita, tapi kita ngikuti ulama. Kita kan taklid sama ulama kan itu. Tapi Anda dalam memilih pendapat ulama itu sesuai dengan selera. Nah, ini jadi masalah. Berarti apa? Anda juga beragama karena hawa nafsu Anda. Walaupun apa? Bukan pendapat yang Anda munculkan, bukan. Anda ngikuti ulama, tapi Anda mengikuti ulama karena selera Anda. Itu yang dinamakan dengan rukhsah. Nanti dinamakan dengan rukhsah. Rukhsah itu keringanan, namanya rukhsah itu keringanan. Kita bahas sedikit. Rukhsah itu nanti ada dua. Rukhsah itu ada dua. Jadi rukhsah itu apa? Keringanan, namanya keringanan. Rukhsah itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan rukhsatun syar'iyyatun. Rukhsah keringanan yang datang dari syariat. Apa itu? Kata ulama mengatakan ma thabata ala khilafi dalilin syar'iyyin li mu'aradin rajih. Apa-apa yang disahkan oleh syariat untuk menyelisihi sebuah syariat yang sudah paten. Jadi sesuatu yang Allah keluarkan dari syariat yang sudah paten. Contohnya misalkan gini, tapi itu memang dari syariat. Contohnya misalkan gini, namanya orang sholat fardu, patennya orang sholat fardu itu harus berdiri. Waqumu lillahi qanitin, waqumu, berdirilah. Berarti apa? Sholat itu harus berdiri. Pertanyaan, kalau kita nggak mampu karena kita sakit, maka datang dalil untuk mengeluarkan dari hukum berdirinya itu. Maka Rasulullah mengatakan sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu maka duduk. Duduk ketika orang sholat itu namanya rukhsah. Itu namanya rukhsah keringanan. Kenapa keringanan? Karena keluar dari kaidah patennya.
Contohnya namanya orang sholat duhur itu yang 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat. Itu patennya, kaidah patennya itu. Tapi bagi orang yang musafir maka boleh dikosor. Sholat duhurnya jadi 2, sholat asarnya jadi 2. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang mengeluarkan dari hukum asalnya itu. Namanya sholat duhur, asar itu ada waktunya masing-masing, nggak boleh masuk ke sana-sana, itu nggak boleh itu. Tetapi bagi orang yang tidak mampu, baik safar atau sakit atau yang lainnya, boleh menjamak. Misalkan hujan, kita sholat maghrib kemudian hujan di tempat kita ini, maka boleh dijamak dengan sholat isya, tetapi tidak boleh dikosor karena kita bukan musafir. Nah, berarti apa? Ada dalil yang lain yang mengeluarkan itu namanya keringanan. Itu namanya keringanan. Puasa, namanya orang muslim itu wajib puasa Ramadan, tapi bagi orang yang musafir dan sakit boleh tidak berpuasa, itu namanya keringanan. Kenapa? Ada dalil lain yang membolehkan. Nah, itu yang dinamakan dengan rukhsatun syar'iyyatun, rukhsah yang datang dari syariat. Dan rukhsah dalam syariat itu dianjurkan untuk diambil. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah itu sangat suka jika keringanan yang Allah berikan itu diambil. Kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah itu suka jika yang wajib, yang sudah paten itu dikerjakan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah itu suka jika keringanan yang Allah berikan kepada kita itu dikerjakan, sebagaimana Allah itu benci ketika maksiat itu dikerjakan. Jadi maksudnya berarti apa? Keringanan yang Allah berikan itu sunnahnya untuk kita ambil. Ini yang pertama, rukhsah yang pertama itu apa? Rukhsatun syar'iyyatun. Ini yang pertama. Ini kita nggak membahas, kita tidak membahas masalah ini. Kenapa? Karena itu ada dalilnya semua itu. Kemudian yang kedua, rukhsah yang kedua itu dinamakan dengan rukhsatun fiqhiyatun. Berarti kan ini ada rukhsah syar'iyyah, keringanan yang datang langsung dari Allah Ta'ala, dalilnya ada. Yang kedua dinamakan dengan rukhsatun fiqhiyah, keringanan dari pendapat-pendapat ulama fikih. Cari pendapat yang paling ringan, misalkan masalah ini apa hukumnya? Oh ini kayak gini, ini kayak gini. Ah, yang paling ringan dari pendapat ulama fikih apa? Ini. Kemudian kita ambil pendapat yang paling ringan ini. Nah, ini yang jadi masalah ini. Al-Imam Az-Zarkasi belum mengatakan namanya rukhsatun fiqhiyah itu apa? Ikhtiyarul mar'i min kulli madhabin mahwal ahwanu alihi. Orang memilih dari setiap madhab pendapat yang paling ringan. Pendapat yang paling ringan apa? Ini, kita ambil yang ini saja. Pendapat yang paling ringan lagi apa ini? Masalah ini, kita ambil. Sehingga apa? Yang penting dia itu mengikuti pendapat yang paling ringan. Orang yang mengikuti pendapat yang paling ringan, kata para ulama, terkumpul semua dosa bagi dia itu. Maka dia nanti sebagai orang zindik, orang seperti ini. Tadi telah kita jelaskan bahwa keringanan itu atau rukhsah itu ada 2 macam. Yang pertama dinamakan dengan rukhsatun syar'iyyah, keringanan yang datang dari Allah langsung dari dalil. Kemudian yang kedua dinamakan dengan rukhsatun fiqhiyah, keringanan dari fatwa-fatwa ulama fikih. Ulama fikih berkhilaf, berbeda pendapat, kemudian ada satu pendapat yang paling ringan, maka itu dinamakan dengan rukhsatun fiqhiyah. Siapa yang mengambil itu pendapat yang paling ringan ini, maka dia menjadi orang yang parah agamanya. Oleh itu kata Imam Sulaiman At-Taimi, beliau mengatakan, lo akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika syarru kulluhu. Jika seandainya kamu mengambil keringanan rukhsah setiap ulama ini, yang paling ringan pendapatnya yang mana ini diambil. Masalah ini lagi yang paling ringan sama ini diambil. Ijtama'a fika syarru kulluhu, maka semua kejelekan berkumpul pada orang itu. Berkata Imam Al-Auza'i belum mengatakan, man akhadha binawadiril ulama kharaja minal Islam. Siapa yang dia mengambil cuma pendapat-pendapat yang aneh dari para ulama, yaitu pendapat-pendapat yang paling ringan dari ulama, diambil semuanya, kharaja minal Islam, maka dia nanti akan keluar dari agama Islam. Dan banyak sekali nanti ulama itu mengatakan tentang bahaya orang-orang yang dinamakan dengan tatabbu' rukhsatul ulama, orang-orang yang mengikuti, mengambil, mengumpulkan fatwa-fatwa ulama yang paling ringan. Sampai ada sebuah cerita
Kata Imam Ismail bin Ishaq Al-Qadhi, Ismail Al-Qadhi, beliau mengatakan, dakhaltu 'alal Mu'tadid, saya pernah masuk ke raja namanya Mu'tadid. Fadafa, karena beliau itu Imam Ismail Al-Qadhi ini sebagai penasihat raja, maka beliau mengatakan cerita, saya pernah masuk ke raja Al-Mu'tadid. Fadafa ilayya kitaban, akhirnya beliau itu menyodorkan kepada saya sebuah buku. Fanadhartu fihi, akhirnya saya mengecek buku itu, memeriksa buku itu buku apa. Wa kana qad jama'a lahu rukhas min zilalil ulama, rupanya penulisnya itu mengumpulkan pendapat-pendapat yang paling ringan para ulama. Masalah ini boleh, kenapa? Karena ada fatwa ulama seperti ini. Masalah ini boleh karena ada fatwa ulama seperti ini. Kumpulkan semuanya itu. Wa mahtajja bihi kullun minhum li nafsihi, dan penulisnya itu mengambil fatwa ulama sebagai hujjah akan syahwat dirinya. Itu karena saya itu pengen seperti ini, saya ketika seperti ini ada fatwa ulama, saya ketika mama seperti ini ada fatwa ulama. Fakultu lahu, maka saya mengatakan kepada pemimpin, kepada khalifah raja, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, musannif hadzal kitab zindiq, penulis buku ini orang zindiq, orang munafik ini. Beliau mengatakan seperti itu. Lam tasih hadhil ahadits. Akhirnya khalifah bertanya, wahai Imam Ismail, apakah hadisnya itu enggak sahih? Kan dia juga punya hujah juga, itu yang dibawakan kan ada hujah-hujah semuanya itu. Qultu, saya katakan, al ahaditsu ala marwiyat, enggak, hadisnya itu benar, hadisnya itu benar itu. Walakin man ahabal muskir lam yubih al mut'ah, tetapi ada seorang ulama yang dia fatwanya keliru sehingga menghalalkan minum khamr, tetapi ulama itu tidak membolehkan mut'ah. Wa man abahal mut'ata lam yubih al ghina wal muskir, demikian juga ada ulama yang keliru membolehkan mut'ah, tetapi ulama itu juga tidak membolehkan musik dan minuman keras. Wa ma min alimin illa walahu zillah. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Ismail kepada raja, wahai raja, tidak ada seorang ulama pun kecuali dia punya kesalahan dalam fatwa. Wa man jama'a zilalal ulama, dan siapa yang kumpulkan semua fatwa-fatwa ulama yang menyimpang, thumma akhadha biha, setelah itu diambil fatwa itu dan diamalkan, dhahaba dinuhu, orang itu akan hilang agamanya itu. Fa amarul Mu'tadid fa ahraqa dzalikal kitab, akhirnya raja memerintahkan untuk membakar buku itu. Setelah itu bukunya dibakar. Demikian juga, jadi fatwa intinya di sini itu intinya ulama ketika mereka dalam satu masalah keliru, satu masalah, kita bahas satu masalah, misalkan ada fatwa ulama yang memang terlalu ringan itu pendapatnya itu, tapi ulama itu mungkin dalam masalah yang lain dia keras sekali dalam masalah yang lain. Sekarang yang jadi masalah ini orang ini dia itu tidak fokus kepada satu mazhab, bukan, kumpulkan semua mazhab, semua ulama itu, cari pendapat yang paling ringan, mau siapa saja, mau mazhabnya Syafi'i dalam masalah yang paling ringan ambil, mazhabnya Maliki yang paling ringan ambil, pendapatnya ini lagi yang paling ringan ambil, dia nggak peduli dengan pendapatnya orang. Yang penting apa? Mana saja yang paling ringan yang diambil itu. Pedulinya itu cuma yang paling ringan saja itu. Akhirnya apa? Dia nanti akan menjadi orang zindik. Berkata Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Lau anna rajulan", jika seandainya ada seseorang, amila biqauli ahlil kufati fin nabidh, mereka menjalankan, kalau seandainya ada orang menjalankan fatwanya ulama-ulama Kufah, ulama-ulama Irak dalam masalah nabidh. Nabidhnya itu, nabidh itu apa? Nabidh itu sari buah. Tapi orang-orang Kufah itu mengatakan nabidh itu khomer selain dari kurma. Jadi kalau khomer, namanya khomer itu kalau dari kurma, yaitu buahnya itu kurma. Tapi kalau selain itu nabidh. Akhirnya apa? Membolehkan selain dari kurma. Maka beliau mengatakan, jika seandainya ada orang yang mengamalkan pendapatnya orang Kufah dalam masalah nabidh, wa ahlal madinati fis sima', dan mengamalkan fatwanya ulama-ulama Madinah dalam membolehkan musik, wa ahli Makkah fil mut'ah, mengamalkan fatwanya ulama Makkah dalam bolehnya mut'ah, kana fasiqon, orang itu fasik, orang seperti ini. Syekhul Islam beliau mengatakan, saya ringkaskan, saya rasa banyak sekali ucapan ulama dalam masalah ini, saya ringkaskan pendapatnya Syekhul Islam. Intinya di sini itu, nanti Syekhul Islam itu merinci, dan bagus sekali rincian beliau itu dalam masalah bagi orang awam.
Karena yang kita bahas itu orang awam yang dia itu bermadzhab, atau orang awam yang ngikuti fatwa ulama, orang awam yang taklid. Bagaimana yang harus dikerjakan itu? Syekhul Islam mengatakan, beliau mengatakan wa manil tazama madhaban muayyanan, siapa yang mengikuti mazhab tertentu, mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki, mazhab Hanafi, boleh dan hukumnya nggak diharamkan. Bahkan ulama-ulama kita itu bermazhab, sehingga maksudnya apa? Jangan anti mazhab kita ini. Kita itu jangan anti mazhab, sehingga apa? Kita anggap mazhab itu lemah. Ulama-ulama kita bermazhab. Syekhul Islam sendiri mazhabnya Hambali, Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, Ibnu Hajar al-Asqalani ulama besar ahli hadis mazhabnya Syafi'i, Imam Ibnu Katsir Syafi'i. Sehingga apa maksud itu? Kita jangan anti mazhab, ulama-ulama kita bermazhab gitu loh. Maka beliau mengatakan manil tazama madhaban muayyanan, siapa yang mengikuti satu mazhab tertentu, thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li alimin akhar, kemudian dia suatu ketika keluar dari mazhab, dia ngikuti mazhab Syafi'i, misalnya ada orang mazhabnya Syafi'i, suatu ketika dia itu keluar dari mazhab dalam masalah sebuah masalah itu, ketika dia keluar dari mazhab itu min ghairi taqlidin li alimin akhar, tapi bukan karena taklid dengan ulama yang lain, aftahu yang memberikan fatwa kepada dia itu, walastidlalam bidalilin yaqtadi khilafu dzalika, atau bukan karena dia itu punya dalil lain yang tabrakan dengan mazhab dia, wa min ghairi udhrin syar'iyyin yubihu lahu ma fa'alahu, dan tidak ada udzur secara syar'i. Udzur syar'i itu apa? Tadi keringanan tadi itu, orang sakit dan yang lainnya itu. Fa innahu yakunu muttabi'an dihawahu, maka berarti apa? Dia pengekor hawa nafsu dia itu. Dia beragama sesuai dengan selera. Wa amilan bi ghairi ijtihadin wala taqlidin, dia telah mengamalkan amalan tanpa dalil ijtihad. Ijtihad itu melihat dalil atau tanpa taklid. Fa'ilan lil muharram, maka dia telah mengerjakan perbuatan yang haram. Bi ghairi udhrin syar'iyyin, tanpa udhur yang syar'i. Fa hadza munkar, orang seperti ini orang yang mungkar ini itu. Contohnya misalkan ini, saya contohkan misalkan yang dipraktekkan di masyarakat kita. Namanya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu sentuhan kulit laki-laki perempuan batal wudunya. Itu dalam mazhab. Dalilnya apa? Mereka punya dalil enggak? Punya. Mereka punya dalil karena Allah Ta'ala berfirman, aula mastumun nisaa, atau kalian itu menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan. Kalau kalian menyentuh perempuan, batal wudu kalian itu. Kalau tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamum dengan tanah yang suci. Di sini ada lafadznya itu apa? Aula mastumun nisaa, la mastumun nisaa. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama dalam memahami kalimat la masa. Yulamisu, kalau kita belajar bahasa Arab ada dua, ada lamisa yalmasu, lamisa yalmasu, wazannya fa'ila yaf'alu, masdarnya lamsan, lamisa yalmasu lamsan. Yang kedua ada lamnya panjang, lamasa yulamisu mulamasatan. Ini ada dua ini. Pertanyaan, apakah itu sama? Kalau pendapatnya Imam Ibnu Abbas, seorang sahabat, dia mengatakan enggak, mulamasa itu jima, berhubungan intim, bukan sekedar menyentuh. Sehingga apa? Aula mastumun nisa, yang membatalkan wudu itu apa? Berhubungan intim dengan seorang wanita, membatalkan. Tapi kalau Imam Syafi'i ahli bahasa. Kita tahu siapa Imam Syafi'i. Beliau keliling ke kabilah-kabilah pedalaman sampai menguasai bahasa dahsyat. Beliau itu kuat sekali ilmu bahasanya itu. Beliau mengatakan la masa aula mastumun nisa, itu adalah menyentuh dengan kulit. Yaitu kalau kita itu menyentuh perempuan dengan kulit, batal wudunya. Dan siapa itu? Siapa beliau itu? Beliau ahli bahasa. Sehingga apa berarti? Beliau mengatakan berarti apa? Bersentuhan kulit batal, membatalkan wudu, mau syahwat maupun tidak. Kalau yang lain mengatakan enggak, harus dengan syahwat. Kalau syahwat batal. Dan yang lainnya khilaf panjang di antara ulama dalam masalah ini. Lah, bagi orang yang bermadzhab Syafi'i, antum misalkan saya madzhab Syafi'i, pendapatnya apa? Bahwasanya menyentuh kulit itu batal. Antum nggak boleh keluar dari madzhab itu kecuali antum punya dalil yang lain yang bagi antum lebih kuat. Ini yang pertama. Kalau antum bisa, misalkan tahu sebuah hadis jelas Rasulullah SAW itu ketika sholat, ketika beliau sholat itu, beliau itu ketika sholat malam, Aisyah itu bangun ngelilir sholat malam itu ketika malam hari itu, kemudian mencari Rasul itu nggak ada. Akhirnya tangannya itu
mencari Rasulullah SAW, karena zaman itu kan nggak ada lampu itu. Mencari Rasulullah, pas mendapatkan kakinya Rasul itu sedang sujud, dipegang sama Aisyah. Nah, ada di sini. Berarti kalau seperti kan seorang laki-laki bersama istrinya sentuhan itu kan membatalkan itu. Kalau antum punya dalil seperti ini silahkan keluar dari mazhab. Berarti apa? Antum keluar dari mazhab antum itu kenapa? Yang pertama antum punya dalil. Yang itu bagi antum lebih kuat daripada mazhab, dalil mazhab. Atau kalau antum nggak punya dalil, antum punya fatwa ulama, taklid kepada ulama yang lain, yang bagi antum mungkin lebih amanah gitu. Seorang ulama, misalkan seorang ustadz, antum taklid sama dia, antum nggak tahu dalil sama sekali itu. Ketika ditanya, Ustadz bagaimana masalah seperti ini? Boleh, tidak membatalkan. Berarti apa? Ada seorang ulama yang jadi rujukan memfatwakan berbeda dengan mazhab yang antum yakini. Atau yang ketiga, karena kita itu punya udzur syar'i. Udzur syar'i misalkan apa? Memang kita itu nggak bisa gitu, masa gitu. Kita nggak bisa berwudu, kita nggak bisa seperti ini, kita nggak bisa meninggalkan. Maka antum boleh meninggalkan mazhab. Tapi kalau meninggalkan mazhab nggak ada tiga-tiganya ini, dalil nggak punya. Ya kan? Kemudian yang kedua, dia juga tidak ada seorang ulama yang dia yakini juga lebih kuat ilmunya, nggak ada juga. Nggak ada udzur syar'i juga. Maka orang seperti ini ketika keluar mazhab berarti ngikuti hawa nafsu itu. Contohnya misalkan gini, orang ketika mau haji, nanti ketika haji itu susah gitu kalau kita ngikuti mazhab Syafi'i itu. Nah, terus bagaimana? Kita niat pindah mazhab dulu sebentar. Pertanyaan, lah kenapa anda pindah mazhab itu? Susah kita jalankan mazhab Syafi'i di sana itu, berat gitu. Kalau berat berarti ini kan berarti kan masalahnya kan bukan tiga-tiganya nggak ada ini kan itu. Tiga-tiganya nggak ada, bukan karena dalil yang lain, bukan karena dia itu punya ulama yang jadi rujukan yang fatwanya beda, bukan. Tapi karena berat tidaknya itu. Berarti anda itu apa? Mengikuti rukhsah. Yaitu apa? Berarti anda mengikuti pendapat lain karena ringan dan tidaknya itu karena hawa nafsu ini. Karena kecuali apa? Anda itu ketika keluar dari mazhab itu punya dalil, dan itu nggak cuma sebentar dijalankan itu. Akhirnya apa? Jalankan kita di Mekah saja itu 10 hari kita pindah mazhab, niat dulu nawai itu kita niat sekarang pindah mazhab selama 10 hari. Pulang ke Indonesia balik lagi mazhab yang semula itu. Ini apa-apaan lagi seperti ini kan gitu. Gimana, paham ya? Jadi bagi orang yang awam, antum itu orang awam misalkan, ada orang awam kita nggak tahu dalil misalkan itu. Kalau antum itu bermadzhab Syafi'i, istiqomah di atas mazhab itu. Kenapa? Kewajiban orang awam seperti itu. Antum keluar dari mazhab itu alasannya apa? Sehingga apa? Maksudnya antum itu sebagai orang awam, antum ketika mengamalkan harus punya dalil. Seperti kita penuntut ilmu sebagai seorang muslim itu, kita dalam mengamalkan sesuatu itu butuh dalil kita itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sesuatu tanpa perintah kami itu, enggak ada dalilnya itu, maka terputus. Dalil itu ada dua. Yang pertama, dalil itu ijtihad. Ijtihad itu apa? Langsung kita itu meneliti Al-Quran dan hadis kalau kita mampu. Itu namanya ijtihad. Dalil kita itu apa? Ijtihad. Kalau kita nggak punya kemampuan ini, maka dalil yang kedua apa? Taklid. Berarti apa? Taklid itu dalil. Ini fahami ini. Taklid itu dalil. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu ijtihad. Sehingga apa? Saya kalau nggak mampu ijtihad, Pak Salaf saya nggak punya, Al-Quran nggak bisa, ini nggak bisa. Apa yang saya mampu itu? Saya cuma mampu bertanya sama seorang ulama. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika saya tanya sama ulama, ulama menjawab A, ya udah saya ikuti. Maka apa? Fatwanya ulama bagi saya itu dalil saya. Ya, paham tergambar ya. Jadi fatwanya ulama bagi saya yang orang awam itu dalilnya saya itu. Kenapa? Karena perintah Allah seperti itu. Tapi kalau antum itu mengamalkan, antum nggak ijtihad. Kemudian yang kedua, antum juga nggak bertanya fatwa ulama yang antum yakini lebih amanah itu. Tapi apa? Yang paling enak seperti ini itu. Ini berarti selera. Maka apa? Maka bahaya orang yang meninggalkan sebuah pendapat yang dia yakini tanpa ada udzurnya itu. Maka dia itu orang yang telah mengamalkan perbuatan mungkar. Jadi tinggal antum kalau bermadzhab Syafi'i, istiqomah di atas mazhab itu, jangan keluar dari mazhab itu kecuali harus punya satu dari tiga itu. Harus punya satu dari tiga, punya dalil lain yang lebih kuat daripada dalil yang dipakai sama mazhab Syafi'i. Yang kedua, antum itu harus punya fatwa ulama yang bagi antum ulama itu lebih kuat ilmunya daripada mazhab Syafi'i. Atau yang ketiga, antum itu punya udzur syar'i, sakit atau safar, atau kita itu memang nggak mampu secara fisik kita, boleh keluar dari itu. Contohnya misalkan, saya contohkan misalkan ya, ulama-ulama dalam masalah darah seorang wanita yang hamil dan menyusui. Dalam mazhab
Mazhab Syafi'i itu, dan mazhab Syafi'i yang paling keras masalah ini. Jadi wanita yang hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa Ramadan. Pertanyaan, yang wajib bagi dia apa? Kalau dia nggak puasa, dia nggak puasa selama 1 bulan, terus yang wajib apa? Membayar fidyah atau mengqadha? Khilaf panjang di antara para ulama. Kenapa khilaf? Karena memang tidak ada dalil yang pasti dalam masalah ini. Masalah hamil dan menyusui, yang ada cuma orang yang tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Orang yang tidak mampu puasa, maka dia boleh bayar fidyah. Yang tidak mampu itu siapa? Orang tua. Yang dia nggak mau, orang sakit yang menaun, tidak mungkin sembuh penyakitnya itu. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat, memasukkan wanita yang hamil dan menyusui masuk ayat itu, tidak itu. Akhirnya apa? Ada macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan apa? Dia itu yang wajib cuma fidyah, nggak ada namanya qadha. Pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ada yang mengatakan enggak, yang wajib qadha karena dia itu samakan dengan orang sakit. Seperti orang kalau dia meninggalkan sholat karena sakit, maka dia itu wajibnya qadha, nggak ada namanya fidyah. Ada juga pendapat yang mengatakan nggak ada qadha, nggak ada fidyah, seperti mazhab Dhahiri, dan paling lemah mazhab ini. Kemudian yang keempat, mazhabnya Syafi'i, paling keras mazhab Syafi'i itu apa? Wajib qadha, wajib fidyah, dua-duanya wajib. Berarti apa? Berarti orang yang wanita hamil dan menyusui lebih berat bebannya daripada orang yang normal gitu. Laki-laki normal yang sakit, dia cuma mengqadha. Perempuan hamil dan menyusui bebannya 2, qadha dan fidyah, itu kan enggak main-main itu. Paling keras mazhab Syafi'i dalam masalah ini itu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah fatwa ulama Syafi'iyah mutaakhir itu seperti itu? Banyak ulama-ulama kita itu, seperti contohnya Syekh kita itu, Syekh Ali Bukir, termasuk ulama Syafi'i rujukan dunia sekarang ini. Saya dulu pernah belajar sama beliau. Beliau kalau ditanya masalah ini, maka beliau itu ngikuti fatwa keluar dari Syafi'iyah. Akhirnya kalau ditanya, Syekh, bagaimana kalau seorang wanita dia hamil atau menyusui, nggak puasa Ramadan, apa yang wajib bagi dia? Maka beliau sering mengatakan bayar fidyah. Ketika ditanya, Syekh, kenapa nggak ngikuti mazhab Syafi'i? Karena zaman sekarang nggak bisa diamalkan. Siapa yang bisa mengamalkan mazhab Syafi'i zaman sekarang itu? Kenapa? Bukan karena dia itu selera, nggak bisa diamalkan itu. Zaman sekarang siapa yang bisa mengamalkan kan itu? Mazhab ini kan. Contohnya misalkan gini, kasusnya seorang wanita yang super subur gitu. Suburnya itu super sekali itu. Hamil, lahir, nyusui, belum selesai hamil lagi. Belum selesai nyusui hamil lagi sampai 10 kali, 10 tahun, bayangkan itu. Berarti dia harus mengqadha 10 tahun, membayar fidyah 10 tahun kan, berarti selama 10 tahun berapa? Berarti kalau dia itu misalkan 1 bulannya 29 hari, berarti qadhanya 290 hari kalau 10 tahun suburnya itu. Qadhanya 29 hari harus puasa, mengqadha 290 hari harus bayar fidyah itu. Siapa yang mampu seperti itu kan itu? Akhirnya apa? Terkadang dalam masalah fatwa itu melihat kemampuan orang. Zaman sekarang nggak mampu itu. Nah, kenapa? Karena dilihat dari udzur syar'inya zaman sekarang ini. Ya, jadi maksudnya di sini itu kalau antum keluar tanpa 1 dari 3, ini jadi masalah itu. Jadi masalah antum keluar dari mazhab tanpa dalil atau tanpa fatwa ulama yang lain atau tanpa udzur syar'i, maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Setelah itu Syekhul Islam mengatakan wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rujhani qaulin ala qaulin. Namun jika seandainya ada orang yang bermazhab dan nampak bagi dia kuatnya salah satu pendapat karena dalilnya, imma bil adillatil mufassilati, entah karena dalil yang lengkap itu. Jadi ada sebuah dalil yang pasti, ingkana ya'rifuha au yafhamuha, dalil yang dia fahami. Dia faham sebuah dalil, kuat sekali dalil ini itu. Tapi mazhab Syafi'i enggak mengambil dalil itu, mengambil masalah-masalah yang lain, maka saya ngikuti yang ini saja, hadis ini itu. Wa imma bi an yara ahadar rajulaini a'lam bitilkal mas'alati minal akhar, atau yang kedua, dia melihat ada 2 ulama berbeda pendapat. Saya dulunya ngikuti pendapat A, tapi rupanya saya ketemu dengan ulama yang kedua itu dia lebih berilmu dalam masalah itu. Masalah hadisnya itu, hadisnya lebih kuat itu. Maka saya ngikuti pendapat ulama, saya tinggalkan mazhab yang lain yang sebelumnya itu. Fahuwa atqalillah, dan ulama yang dia ikuti sekarang itu orang yang lebih bertakwa versi dia itu. Yaquluhu fayarji'u an qaulin ila qaulin, akhirnya dia pindah pendapat, pindah mazhab itu. Fahadza yajuzu, orang seperti ini boleh, bal yajib, bahkan orang itu wajib untuk mengikuti seperti itu. Waqad nassal Imam Ahmad ala dzalika, dan Imam Ahmad menaskan harus seperti itu. Nah, berarti maksudnya itu apa? Antum boleh keluar dari pendapat sebelum antum punya pendapat A, antum boleh keluar boleh kepada pendapat B, boleh, tapi dengan 1 dari 3, karena punya
dalilnya lebih kuat. Arti yang kedua, fatwa ulama yang antum yakini lebih amanah, lebih kuat ilmunya. Arti yang ketiga, karena mungkin antum punya udzur, tidak bisa menjalankan pendapat itu karena punya udzur syar'i. Akhirnya apa? Boleh. Tetapi kalau antum keluar itu kan apa? Aduh berat ini, kalau saya amalkan berat sekali ini. Nah, berarti apa? Antum di sini berarti ngikuti selera. Saya contohkan ya, yang dipraktikkan di kita di pondok misalkan. Di pondok itu ketika mereka atau diajarkan mazhab, dan memang metode fikih itu terbaik itu kalau belajar itu metode mazhab. Mazhab itu kenapa? Karena sudah diracik sama para ulama, lebih mudah itu. Ketika bermadzhab Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i itu sholat Jumat syaratnya 40 orang mustautin. 40 orang itu harus orang mukim, bukan orang musafir. 40 orang. Ini dalam mazhab. Saya pun tadi itu kan saya ke pondok itu. Lah kok nggak ada orang di masjid itu? Resiko itu. Ketika mereka sudah ngambil itu, berarti harus itu. Tanpa dalil yang lain nggak boleh keluar itu. Akhirnya apa? Mereka istiqomah di atas itu. Maka apa? Sholat Jumatnya keluar hatta hujan. Kondisi tadi kan hujan itu. Akhirnya pada keluar itu. Ada yang payung dan cari masjid yang lainnya itu. Kenapa? Karena memang sudah pakai mazhab itu. Pendapatnya itu nggak boleh keluar kecuali dengan masalah yang lain itu. Jadi 1 dari 3 ini. Jangan sampai apa? Aduh ini kalau saya praktekkan, misalkan kita pendapatnya bahwa sholat Jumat itu 40 orang. Itu pendapat kita itu. Aduh, kok sekarang susah, yuk kita jalankan ya. Kalau susah kita jalankan, untuk sekarang kita pindah mazhab dulu lah. Sekarang hari ini. Jumat ini kita pindah mazhab, besok kembali lagi ke asal. Karena sekarang ini masih hujan, kondisinya banyak orang yang nggak datang. Wes kita pindah mazhab, kita ngikutin pendapat yang lain, boleh kurang dari 40 orang. Tapi besoknya kembali lagi ke mazhab semula itu. Nah ini jadi masalah ini. Jadi yang jadi masalah berarti apa? Anda itu kayak orang pramuka, di sini senang, di sana senang. Jadi ukurannya kesenangan itu. Senangnya di sini dulu. Nanti pindah lagi ke sana lagi, pindah lagi ke sini lagi itu. Itu jadi masalah itu. Kayak apa? Kaidahnya orang pramuka gitu. Di sini senang, di sana senang itu. Yang penting apa? Kesenangan. Mau di sini, mau di sana terserah. Yang penting senang wes pokoknya itu. Lah ini yang jadi masalah. Berarti apa? Berarti ini ngikuti rukhsatul ulama. Yang ini jadi masalah. Jadi intinya di sini bahwa ketika kita katakan bahwa perbedaan ulama itu adalah keluasan, bukan berarti setiap orang itu boleh mengambil pendapat karena selera, karena hawa nafsu, atau tanpa dalil, atau tanpa taklid kepada ulama yang lain yang lebih kuat, atau tanpa rukhsah. Maka ini jelas tidak dibolehkan dalam agama kita. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.